Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya ini karena kairos Tuhan, waktu Tuhan, sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman, membaca firman, itu sesuatu yang harus kita prioritaskan dalam hidup kita sebagai umat, sehingga iman kita, rohani kita terus bertumbuh. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Secara khusus saya akan baca ayat 38 dan 39. Firman-Nya berkata demikian. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Demikian sabda firman-Nya hari ini, yang intinya mengajar dan menasihati kita mengalami mujizat dari Tuhan. Saya percaya Yesus Kristus tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu, kalau dulu dia pernah melakukan mujizat, maka sekarang pun dan akan datang pun mujizat tetap berlaku. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar dari nats kebenaran firman Allah hari ini, bagaimana kita mengalami mujizat dari Tuhan. Seperti Tuhan melakukan mujizat kepada seorang ibu yang demam keras, ibu mertua Simon, mengalami mujizat Tuhan. Saya percaya kita pun bisa mengalami mujizat Tuhan. Apakah mujizat itu mengalami kesembuhan dari sakit penyakit ataupun mujizat dalam hal apapun juga, saya percaya mujizat tetap berlaku. Bagaimana supaya kita bisa mengalami mujizat dari Tuhan? Apa yang dituntut dari saudara dan saya? Kita harus buat apa supaya kita bisa mengalami mujizat dari Tuhan? Yang pertama kita lihat dalam ayat 38. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Jadi hal yang pertama supaya kita mengalami mujizat dari Tuhan, kita harus datang meminta tolong kepada dia. Kita harus datang meminta mujizat dari Yesus yang adalah pembuat mujizat itu. Kita harus datang meminta pertolongan dia, meminta mujizat dia. Karena hanya dia yang bisa menolong kita. Hanya Yesus yang bisa melakukan mujizat apa saja dalam hidup saudara dan saya. Karena itu ketika kita membutuhkan mujizat Tuhan, ketika kita membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, jangan lari kepada siapa-siapa. Jangan minta tolong kepada siapa-siapa. Datanglah minta tolong kepada Tuhan yang adalah sumber mujizat itu. Namanya Yesus Kristus. Jadi kita harus datang meminta. Kalau kita tidak datang meminta, berarti tidak mungkin kita mengalami mujizat Tuhan itu. Sama seperti mereka datang meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Dan akhirnya Yesus menolong dia. Dan akhirnya mengalami apa yang namanya mujizat Tuhan. Jadi hal yang pertama kita harus datang meminta tolong kepada Yesus. Jangan pergi kepada orang pinter. Karena sekalipun mungkin orang pintar bisa buat mujizat, tapi mujizat iblis, mujizat dukun, mujizat orang-orang pintar, itu pasti akan ada ujungnya di balik semuanya itu. Jangan pernah datang kepada dukun, sekalipun dukun bisa menolong kita, bisa menyembuhkan kita sekalipun. Tetapi pasti kita akan terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, yang akhirnya justru memperparah, merusak kehidupan kita. Datanglah kepada Yesus, minta tolonglah kepada Yesus, karena Yesuslah pembuat mujizat, sumber mujizat itu.
Yang kedua, supaya kita mengalami mujizat dari Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-40, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Artinya Yesus menolong mereka. Artinya mujizat Tuhan dinyatakan. Di sini hal yang kedua, supaya kita mengalami mujizat dari Tuhan, kita harus percaya bahwa Yesus sanggup melakukannya. Kita harus percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Kita harus percaya bahwa Yesus sanggup membuat mujizat apapun. Jadi percaya ataupun beriman itu sesuatu yang sangat penting. Karena Tuhan itu selalu menuntut iman kita. Jadi hal yang kedua, supaya kita mengalami mujizat dari Tuhan, mari kita belajar mempercayai akan pertolongan Tuhan. Mari kita belajar mengimani akan mujizat Tuhan itu. Karena Yesus seringkali berkata, pergilah, jadilah sesuai dengan imanmu. Imanmu sudah menyembuhkan engkau. Jadi itulah pentingnya iman dalam mengalami mujizat dari Tuhan. Dan iman itu harus kita selalu perkatakan. Kita harus selalu mengatakan, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus untuk menyembuhkan saya, untuk menolong saya, untuk memulihkan keluarga saya, untuk memulihkan anak-anak saya. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Keyakinan dan iman seperti itu dibutuhkan dalam hidup kita sebagai umat, supaya kita mengalami apa yang namanya mujizat dari Tuhan. Tanpa iman, jangan berharap sesuatu dari Tuhan. Makanya Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi berharap mujizat Tuhan, dasarnya iman. Jangan berharap mujizat Tuhan kalau tidak punya iman. Karena hanya orang yang punya iman sajalah yang bisa mendatangkan kuasa Allah, mendatangkan mujizat Tuhan dalam kehidupannya secara pribadi. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami mengalami mujizat dari Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami selalu datang kepada Yesus, karena Yesuslah yang bisa menolong kami. Tolong kami supaya kami percaya, mengimani akan mujizat Tuhan, mengimani akan pertolongan Tuhan itu dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan dicurahkan bagi umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.